Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nur Al-Qadriana, NIM 206001272, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pengembangan kurikulum, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan umum alur pembelajaran atau learning path model project based learning. Nah, di sini saya akan mengutarakan dulu apa sih itu project based learning. Nah, project based learning adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam pengetahuannya, sekaligus mengembangkan kemampuan melalui kegiatan problem solving dan investigasi. Nah, terdapat 6 langkah agar pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini berhasil, yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan penting terkait suatu topik materi yang akan dipelajari, membuat rencana proyek, membuat jadwal, memonitor pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang pertama yaitu membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang atau start with the big question. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan atau driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, yang kedua yaitu merencanakan proyek atau design plan for the project. Nah, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dan dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung. Nah, yang ketiga yaitu menyusun jadwal aktivitas atau create a schedule. Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Nah, waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Kita membiarkan peserta didik mencoba menggali sesuatu yang baru, akan tetapi pendidik juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta didik melenceng dari tujuan proyek. Nah, yang keempat yaitu menguasai jalannya proyek atau monitor the student and the progress of the project. Nah, pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Nah, monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Nah, yang kelima yaitu penilaian terhadap produk yang dihasilkan atau assess the outcome. Nah, penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, serta membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluate the experience. Nah, pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Nah, proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Terima kasih. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.